Baik. Bang Bosar, dari 733 DCT yang diumumkan oleh KPU Kota Batam, Iya. saya bisa dapat gambaran ya Bang terkait yang pertama soal usia dulu Baik. Bang Bosar. Bagaimana rentang usia termuda dan tertua itu kira-kira seperti apa Bang Bosar? Baik, memang untuk calon legislatif DPRD Kota Batam tahun 2024 ini kita kemarin sudah menetapkan 733 bakal calon legislatif. Ya. Yang paling termuda itu umur 21 tahun sesuai dengan persyaratan. Iya, Karena minimal kan itu 21 tahun pendidikan SMU begitu kan, sederajat. Itu ada 6 orang. 6 orang. Lalu yang paling tertua itu usia 64 tahun. Ya. 64 tahun. Itu satu orang. Oh, satu orang. Ya, benar. 64 itu satu orang. Rata-rata itu yang banyak itu umur 40 sampai 50-an. Begitu. Itu yang paling banyak, persentasenya sampai berapa persen ya? 50%-an begitulah. Bang, kalau 6 orang termuda itu mereka baru tamat dari kuliah ya itu ya. Ya kira-kira begitu. Ya. Baru tamat kuliah ataupun mungkin dia tidak kuliah begitu. Kuliah. Itu dari hampir semua partai, kira-kira berapa partai yang mengusung itu Bang? Apakah setiap partai punya satu calon seperti itu atau beberapa partai? Hanya beberapa partai saja. Partai, ya. Benar. Oke. Bang, lalu kalau soal keterwakilan perempuan bagaimana itu? Alhamdulillah untuk keterwakilan perempuan kita cukup tinggi ya, 36%,24 ya. Iya. 24%. Ya. Tentunya ini sudah sesuai dengan persyaratan harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30% tadi, begitu. Minimal 30%. Bahkan ada yang saya dengar informasi ada partai yang bahkan kuota 30%-nya itu lebih ya Bang ya. Iya, ada beberapa partai yang persentase perempuannya justru lebih tinggi seperti itu. Oh, gitu. Itu kalau menurut itu tidak Bang, secara ketentuan tidak menyalahi itu Bang ya. Kan yang diatur kan minimal. Kalau maksimal mau 100% nggak ada masalah juga begitu. Baik. Apakah dari semua 17 partai ya Bang? 17 partai itu politik semuanya mengusung bakal calonnya atau ada yang memang minus Bang dari 17? Ada beberapa partai yang memang minus kalau dari sisi dapil ya. Namun secara akumulasi sebenarnya sudah terpenuhi 30%-nya seperti itu. Karena dia contohnya ada salah satu partai hanya mengusung satu calon saja. Ya kan seharusnya itu di antara 2 laki-laki 1 perempuan. Itu keterwakilan 30%-nya. Kalau dia cuma 1 ya tidak perlu ada perempuan begitu. Oke Bang, satu hal yang menurut saya itu cukup menarik adalah ini dari satu partai yang sempat kemarin saya baca dari berita wartawan saya itu, bahwa dia berkasus tetapi akhirnya diloloskan ya. Dari satu partai ya itu. Bagaimana KPU memberi penjelasan seperti ini gitu loh Bang. Baik, ini yang perlu memang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa KPU ini berbicara data. Ketika ada datanya tentunya kita akan proses seperti itu. Namun kan di aturan ya di PKPU maupun di peraturan perundang-undangan itu statusnya apabila ingkrah baru bisa kita proses seperti itu. Ini kan kalau dalam proses dia belum ingkrah ini tidak bisa kita coret dari daftar calon tetap seperti itu. Makanya ini kan lagi berproses dan kita juga memantau sebenarnya perkembangan kasusnya ya. Dan terus berkoordinasi kepada partai politiknya juga serta Bawaslu seperti itu. Dan selagi tidak ada data dari partai yang bersangkutan maupun Bawaslu, kita tidak bisa memproses bacalek tersebut seperti itu. Tapi dalam masa tenggang evaluasi masyarakat ya Bang ya. Itu ada nggak masyarakat yang memberikan masukan terkait caleg yang bersangkutan Bang?
Kalau untuk tahapan DCT ini lagi sebenarnya tidak ada lagi tanggapan masyarakat ya. Maksudnya enggak sebelum DCS-nya Bang, sebelum DCS. Sebelum DCS ada beberapa tanggapan masyarakat ya. Salah satunya ada salah satu partai yang kita temukan ternyata beliau mantan narapidana. Namun di dalam pengajuan berkasnya ke KPU dia seolah-olah tidak pernah dipidana seperti itu. Namun setelah ada tanggapan masyarakat itu langsung kita proses seperti itu. Satu caleg yang bersangkutan itu masuk dalam tanggapan masyarakat enggak? Masuk dalam tanggapan masyarakat. Oh, gitu ya. Berarti gini Bang, oke tadi KPU, Abang sempat katakan bahwa KPU itu kan memproses datanya. Toh pada akhirnya misalnya dalam perjalanan ini sampai sebelum pemilihan nanti, akhirnya ingkrah. Itu betul. Bagaimana? Apakah masih bisa diganti atau itu menjadi kerugian terhadap partai tersebut dan juga ya caleg tersebut gitulah Bang? Kalau untuk diganti tidak, namun yang bersangkutan akan kita keluarkan surat keputusan terkait dengan yang menyatakan bahwa caleg yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi seperti itu. Nanti ada SK baru dan nama beliau itu ketika contohnya surat suaranya sudah tercetak itu dicoret namanya seperti itu. Namun kalau contohnya tetap dipilih ya masuk ke suara partai. Nah, seperti itu. Nama suaranya tidak hangus Bang ya? Tidak hangus, masuk ke suara partai. Walaupun dicoret tanda gambarnya sudah ada, tetap kalau masuk tetap masuk ke partai ya. Ke partai.